Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang info guru dan tunjangan serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait syarat pembayaran insentif guru honorer di Juknisbos dan BOP tahun 2022. Jadi pada video kali ini kami sudah menyiapkan juknis terbaru teman-teman ya, terkait bagaimana syarat untuk pembayaran insentif untuk guru honorer tentunya di juknis dana bos dan BOP tahun 2022. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini kita berdasarkan di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan tentunya bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi ini sudah terbit teman-teman, ini terbit di tahun 2022 terkait petunjuk pengelolaan dana bantuan operasional ya. Nah, luar biasa sekali ini peraturan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 seperti itu ya. Jadi ini tentunya istilahnya versi terbaru atau bukan hoax karena kita berdasarkan aturan resmi. Baik, kita langsung saja ke videonya. Jadi di sini kita langsung fokus di pasal 26 ya. Oke, pasal 26 di sekitar ayat 3. Di sini dikatakan bahwasanya untuk pembayaran honor ya. Jadi di sini di aturan 2022 untuk pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu diberikan kepada guru dengan persyaratan A. Berstatus bukan aparatur sipil negara. Yang kedua adalah tercatat pada Dapodik. Dan yang ketiga adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, sebenarnya untuk persyaratan pembayaran honor dana bos kepada guru honorer untuk di tahun 2022 ini itu masih memiliki kemiripan dengan tahun 2021, yang mana salah satu persyaratan ya pembayaran honorer kepada guru itu wajib berstatus bukan aparatur sipil negara, berarti bukan ASN, berarti bukan pegawai negeri sipil dan bukan P3K. Jadi kalau teman-teman guru honorer ini sudah lolos menjadi guru P3K, berarti teman-teman tidak bisa lagi dibayarkan insentif dana bos. Nah, kemudian yang kedua adalah tercatat di Dapodik. Ini sangat wajib teman-teman ya. Sebenarnya terkait dengan tercatat di Dapodik, ini bukan hanya terkait embel-embel bahwa mendapatkan insentif, tetapi semua guru honorer, semua guru ASN, semua guru P3K yang berada dalam naungan Kemendikbud itu wajib terdata di Dapodik. Karena ini terkait dengan tunjangan profesi dan terkait dengan riwayat karir teman-teman sebagai seorang guru. Seperti itu ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki NUPTK. Ini penting sekali ya. Jadi bagi teman-teman guru yang masih berstatus honorer itu wajib memiliki NUPTK agar nantinya itu teman-teman bisa memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan insentif dana bos ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Seperti itu ya, wajib memiliki nomor nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, berarti itu tidak bisa lagi menerima insentif dana bos. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Tentunya masih ada syarat yang lain yang harus dipenuhi. Nah, di sini dikatakan ya, bahwasanya pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat kedua huruf J merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi terkait ini untuk pendidik dan tentunya tenaga pendidikan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Tadi ada sudah beberapa syarat teman-teman ya. Berarti di sini ada tambahan lagi. Yang pertama itu adalah tercatat pada Dapodik, ini sudah tadi.
Kemudian yang kedua adalah ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan. Berarti di sini ini semacam SK kepala sekolah teman-teman ya. Jadi teman-teman guru yang mengabdi di sekolah tentunya memiliki SK kepala sekolah, dan tentunya itu menjadi salah satu syarat untuk pembayaran insentif dana BOS. Kemudian di sini dikatakan aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan kesetaraan. Ini untuk guru yang berada di kesetaraan ya, belum memiliki gaji sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ini admin masih perlu sedikit ya, jadi agak bersin-bersin teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan ya terkait dengan penggunaan pembayaran honorer. Di sini sudah ada aturan resminya juga. Ketentuan penggunaan pembayaran honor itu paling banyak 50% ya, paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf C dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi untuk pembayaran honorer itu paling banyak ya, di sini dikatakan paling banyak 50% sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berarti itu penggunanya beda lagi kalau masa penetapan status bencana alam dan non alam teman-teman ya, terkait penggunaan pembayaran honorer. Namun di sini kita harus ketahui bahwasanya sekolah itu punya prioritas juga teman-teman ya, prioritas pembiayaan, sehingga terkait dengan pembayaran honorer itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah dan dilihat juga dengan kondisi skala prioritas yang ada di sekolah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dalam pasal 27 ya dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal 27 bahwasanya dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 ternyata terdapat sisa dana. Nah, ternyata terdapat sisa dana, pembayaran honorer dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Di sini ada aturannya di ayat kedua pasal 27 bahwasanya tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat pertama itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Berstatus bukan aparatur sipil negara, dan B. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi kami terkait dengan juknis pembayaran insentif dari dana BOS untuk guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Semoga video yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.